Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali belajar kita pada kesempatan kali ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh di dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Dan orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Sehingga dapat kita pahami bahwa seorang mujtahid ketika akan menetapkan suatu hukum, maka dia telah mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk dapat menetapkan suatu hukum, di mana hukum yang ditetapkan itu adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Adapun syarat-syarat mujtahid di dalam melakukan sebuah ijtihad, yang pertama adalah mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum meskipun tidak hafal di luar kepala. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahasa Arab dengan berbagai ilmu kebahasaannya seperti nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badi, agar dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau sunnah dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah ilmu usul yang seluas-luasnya, karena ilmu ini menjadi dasar dalam berijtihad. Ilmu usul ini adalah berkaitan dengan dasar-dasar ya sebuah perkara sehingga dapat dipahami, kemudian bisa menetapkan sebuah hukum yang baru. Kemudian yang keempat adalah seorang mujtahid harus memiliki keluhuran akhlak. Kedudukan ijtihad dalam agama Islam, bahwasannya sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Ya, jadi di sini ijtihad itu adalah suatu hukum baru, di mana hukum itu memang diputuskan karena tidak ada atau tidak dijumpai di zaman Rasulullah, tapi di zaman kita ini permasalahan itu muncul. Namun hukum itu tidaklah boleh bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Kemudian hadis tentang ijtihad yaitu dari Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ia mendengar Rasulullah bersabda yang artinya apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum, kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Dan apabila dia hendak menetapkan hukum yang baru, kemudian dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka untuknya 1 pahala. Bentuk-bentuk ijtihad dan contohnya ya, di sini ada ijma, yaitu suatu kesepakatan antara para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Contohnya adalah keputusan para ulama mengenai diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi. Ya, jadi bahwasannya vaksin ataupun imunisasi memang tidak ada perintah ya secara khusus di dalam Al-Quran ataupun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan ini muncul ya di zaman modern, zaman kita saat ini, bahwa banyak orang divaksin atau diimunisasi. Maka hukumnya bagaimana? Maka dalam hal ini selagi itu vaksin memang untuk kepentingan yang baik dan memang menyehatkan, tidak merugikan orang, maka dalam hal ini vaksin mubah hukumnya atau boleh. Bahkan bisa menjadi wajib apabila adanya virus itu memang mengancam kehidupan manusia itu ataupun keselamatan manusia, sehingga vaksin menjadi wajib hukumnya. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang sebelumnya belum pernah ada, tapi mempunyai kesamaan manfaat, sebab ataupun bahayanya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Contoh qiyas di sini adalah mempersamakan narkotika, di mana pada zaman Nabi Muhammad SAW
ini tidak ada, sehingga disamakan dengan khamr atau minuman keras, di mana dari segi bahayanya dari keduanya ini sama, sehingga hukumnya adalah haram, karena khamr itu hukumnya adalah haram, sehingga narkotika pun atau narkoba itu pun juga termasuk haram hukumnya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah maslahah mursalah ya. Jadi di sini adalah cara penetapan hukum yang berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Di sini contohnya tindakan Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat ya. Jadi di sini zaman dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah, itu memang orang-orang yang mu'alaf atau baru masuk Islam itu kemudian ada yang keluar lagi menjadi kafir, kemudian juga ada yang tidak mau membayar zakat gitu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini mengambil sebuah keputusan, sebuah hukum untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat gitu. Kalau di zaman sekarang ini kita bisa menyamakan dengan jual beli di supermarket ya, di mana jual beli itu harusnya itu syaratnya ada penjual dan pembeli begitu. Namun ketika di supermarket kita tidak melakukan tawar-menawar ya antara penjual dan pembeli, tapi dengan diberikannya sebuah tulisan harga dari barang yang akan kita beli. Nah, maka di situ untuk memudahkan begitu ya, karena ada kebaikan di situ dan keduanya pun juga tidak keberatan ketika membeli misalkan barang dengan harga 20.000, kemudian pembeli ternyata ikhlas dengan harga segitu, maka jual beli tersebut pun menjadi sah untuk dilakukan. Ini salah satu contoh ya, jual beli di supermarket atau jual beli online, di mana di zaman Rasulullah itu tidak ada. Kemudian yang keempat adalah uruf, adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini contohnya adalah tradisi masyarakat di Indonesia yang menggunakan kain sarung dan kopiah atau peci untuk sholat ya. Jadi memang penggunaan sarung untuk sholat ini barangkali sebagian besar memang ada di Asia Tenggara ya, khususnya di Indonesia. Kalau kita melihat pakaian-pakaian di Timur Tengah, itu khususnya di Arab Saudi, memang jarang sekali ada yang menggunakan sarung ya, seperti kita Indonesia, atau menggunakan peci. Kebanyakan di sana menggunakan sorban begitu. Lalu untuk hukumnya ini ya tidak masalah selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan pelaksanaan sholatnya pun itu sesuai dengan rukun dan syarat sah sholat, sehingga menggunakan peci atau kopiah itu tidak menjadi masalah ya di dalam pelaksanaan sholat. Kemudian yang kelima adalah istisan, yaitu suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Contohnya di sini dilarang mendekati zina seperti memandang wanita. Pada saat khitbah atau lamaran ini diperbolehkan memandang wanita yang dikhitbah untuk mengekalkan pada perjodohan. Artinya kita memang dilarang untuk bertatap wajah gitu ya, atau bertatap menatap wanita begitu, apalagi dengan syahwat begitu. Tetapi ketika ada seorang laki-laki ingin mengkhitbah atau melamarnya, maka diperbolehkan ya untuk melihat wanita tersebut dengan tujuan untuk semakin meyakinkan untuk dilaksanakannya perjodohan atau pernikahan tersebut. Ya, demikianlah untuk materi ijtihad yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.